Oke. Pak Wan, satu lagi yang ketinggalan nih Pak Wan. Kan tadi Pak Wan bilang udah ada nih 4 counter ya di daerah yang sudah aktif sekarang. Nah, untuk counter-counter selanjutnya, ini kan daerah kita bukan cuma 4 nih Pak Wan. Masyarakat pasti masih bingungnya di situ. Nah, counter-counter lainnya di setiap daerah itu seperti apa? Apalagi kita daerah kepulauan, nyebrang sedikit laut, nyebrang sedikit laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa berita kita. Perkenalkan saya Nikita Bella, reporter berita kita. Baik pemirsa, hari ini tim berita kita punya program baru pemirsa. Program kita itu namanya Nongkrong Santuy. Nah, kalau nongkrong pasti kurang mantap ya pemirsa kalau tanpa teman nongkrong. Nah, hari ini untuk perdana kita ditemani sama salah satu direktur umum perbankan pemirsa. Direktur umum itu yang saat ini lagi viral-viralnya pemirsa, pasti bisa ketebak kan siapa ya pemirsa. Dia itu udah senior sekali di perbankan, tapi saat ini dia lagi viral nih karena kayaknya masyarakat kurang mengenal nih sosok beliau seperti apa. Nah, kita ajak beliau nongkrong supaya teman-teman semua, pemirsa semua bisa kenal sama beliau. Siapa dia? Pak Wan Abdurrahman. Yeay. Selamat pagi Pak Wan. Selamat pagi Mbak Bella. Iya, assalamualaikum Pak Wan. Terima kasih sudah mau nongkrong sama berita kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan mungkin wajah saya Mbak Bella ya, wajah yang udah lama ya. Ya. Artinya saya ini udah bercokol terlalu lama juga di perbankan. Ya. Udah senior Pak Wan ya? Dikatakan begitulah. Karena dulu kan kita di bank umum ya. Nah, saat ini kan saya udah berkelibat di bank BPR. Jadi Mbak, di perbankan itu ada 2 sebenarnya. Satu bank umum, satu lagi bank BPR. Kalau bank umum itu dia mereka lebih luas. Tapi saat ini kalau saya saat ini kebetulan ditunjuk nih. Ditunjuk sebagai direktur utama dari sebuah BPR. Dan BPR itu adalah miliknya Pemda. Nah, Pemkab Kabupaten Karimun itu. Jadi kebetulan saya udah habis masa pensiun, ya ambil pensiun muda, ceritanya pensiun muda lah. Iya. Karena umur saya masih baru sebenarnya, belum masuk pensiun lagi. Jadi pensiun saya itu sebenarnya di tahun 55 sih. Tapi kan ada masa pensiun muda itu 46, jadi boleh ambil. Makanya saat ini saya berkecimpung atau terlibat kembali di sebuah perbankan, cuman banknya skopnya di bank BPR. Daerah ya Pak Wan. Kebetulan pemegang saham adalah pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Luar biasa, dipercaya sekali nih pasti Pak Wan. Alhamdulillah itu kan gimana ya? Adalah berkat support dari pemerintah daerah untuk sebuah mengembangkan dalam perbankan. Kebetulan perbankan ini kan adalah milik Pemda itu sendiri kan. Jadi mereka ya kebetulan memberikan kepercayaan, memberikan amanah buat diri saya sendiri untuk dapat bagaimana nanti supaya BPR ini lebih tumbuh dan berkembang. Insya Allah Mbak, dengan BPR ini saya akan totalitas lah untuk integritas dalam sebuah perbankan itu. Pastinya untuk berjuang sepertinya Pak Wan. Oke Pak Wan, sebelum jauh, nah boleh dong kita teman-teman masyarakat pemirsa semua pengen kenalan nih sama Pak Wan. Iya, baik ya Mbak Bella. Saya dimasuk di perbankan itu tuh asal mulanya itu di tahun 2001 sih. Jadi 2001 tuh saya sudah masuk di perbankan. Sebenarnya tuh saya itu bukan dari level yang tinggi atau punya titel atau jabatan sih. Dulu kan kita masih staff. Staff tuh kalau di perbankan namanya itu di jabatan pelaksana biasa. Ini pasti staff teladan nih. Kebetulan saya staff itu makan waktu hampir 6 tahun.
6 tahun lebih ya. Karena saya masuk di tahun 2001, terus saya baru dipercayakan di tahun 2007. Jadi 2007 itu saya diminta menjadi sebuah kasih. Nah, jadi kalau di perbankan itu ada istilahnya namanya supervisor. Jadi dimintalah 6 tahun bekerja jadi supervisor. Nah, dari supervisor itu mungkin 2 tahun sampailah saya terakhir di bank umum itu sebagai brand manager. Istilahnya kalau kepala cabang ya. Nah, brand manager, dan brand manager itu udah hampir 5 tempat sih. Luar biasa, 5 tempat. Dan 5 daerah. 5 daerah. Semuanya di Kepri. Wow, anak. Semuanya di Kepri. Karena saya memang sih, Mbak, saya itu memang dilahirkan di pulau dan dibesarkan di pulau. Jadi memang waktu itu saya pindah ke daratan. Kayaknya kalau di daratan tuh kurang gimana ya? Ombaknya tuh, lautnya tuh kan tak ada laut ya. Tenang gitu. Jadi pengen yang greget. Luar biasa. Butuh tantangan pemirsa, luar biasa. Oke. Jadi memang tergiur pindah ke yang daerah-daerah yang penuh tantangan nih Pak Wan. Ya, bahkan dulu Mbak ya, saya itu pernah kepikiran, boleh nggak ya saya pindah ke Kepulauan Natuna? Oh, itu lebih begini lagi Pak Wan. Agak serem Pak Wan. Karena Kepulauan Natuna saya 2 kali ya di Kepulauan Natuna itu kan memang mereka itu eksotis. Artinya itu kalau pantainya masih pantai perawan lah tibanya kalau gitu. Iya, pantai perawan. Bahkan saya 2 kali ke sana, pengennya bisa nggak ya saya jadi brand manager atau kepala cabang di Natuna ya. Cuman nggak nyampein juga sih. Belum sampai. Ya. Ada rencana? Karena Bank BPR belum ada. Jadi saya masih sampai saat ini kepikiran bagaimana di pulau-pulau itu akan berdirinya sebuah BPR juga. Tapi gini lah Pak Wan jangan jauh-jauh dulu, di Karimun aja dulu nih. Nah, kebetulan nih masyarakat, pemirsa semuanya pasti penasaran nih Pak Wan. Ada apa sih di BPR ini sebelum Pak Wan masuk? Sekacau apa sih di BPR sebelum Pak Wan masuk? Dan apa yang harus Pak Wan lakukan untuk membenah itu semua Pak Wan? Sebenarnya sih BPR itu nggak ini sih, dia udah berjalan. BPR Karimun ini banyak yang tidak mengetahui, terutama masyarakat, bahwa itu sudah berdiri itu di tahun 2003. Jadi sudah lama, 2003. 2002 itu pengajuan izin usaha. Live-nya itu operasional di September 2003. Waktu itu kalau nggak salah saya yang mendirikan adalah bupatinya Pak Sani ya, almarhum Pak Sani yang mendirikan BPR, dan itu sudah bercokol di Moro pertama kali. Jadi di Karimun itu belum ada BPR Karimunnya. Jadi waktu itu BPR-nya ditempatkanlah di Moro. Kenapa? Visionernya seorang Pak Sani, ya, Pak Sani itu orangnya visioner. Artinya apa? Dia berkacamata itu bukan untuk 5 tahun yang akan datang, enggak. Dia berkacamata itu untuk 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Luar biasa ya. Perkiraannya itu sangat tajam ya, sangat jauh juga ya Pak Wan. Karena dia visionernya, bagaimana dia membaca peluang, oh ini daerah harus tumbuh, daerah ini harus maju. Makanya tahun 2003 Mbak Bella, itu di Moro tidak ada bank, tak ada bank. Sementara Moro itu adalah kawasan dagang, salah satu kawasan dagang Moro. Makanya dia berpikiran gimana sih supaya dapat menampung uang-uang yang beredar di Moro ini. Makanya berdirilah BPR.
dan itu sangat alot, Mbak. Berarti di saat tahun waktu itu BPR di Karimun belum ada. Belum Pertama ada. kali di Moro berarti. Pertama kali di Moro. Begitu visionernya seorang Bapak Muhammad Sani, bagaimana dia mencerna dari kemerataan daerah. Jadi saya mengajak kawan-kawan, ya, terutama masyarakat Karimun, coba cerna bagaimana perjuangannya seorang Pak Sani itu. Beliau mendirikan beberapa BUMD. Kenapa? Dia berpikiran, wah, ini adalah menampung tenaga kerja. Peluang tenaga kerja, pekerjaan untuk anak-anak daerah. Jadi anak-anak daerah itu harus bercermin seperti itu kalau menurut saya, ya. Harus bercermin gimana sih bisanya seorang Pak Sani yang bisa idenya itu muncul. Dan bagi saya dapat apa namanya bercermin dari hasil atau pola kerjanya beliau itu. Makanya saya pengennya membaca historis yang ada di Karimun itu sendiri. Nah, sampailah berdirinya BPR ini. Nah, jadi BPR itu tetap jalan sebenarnya. Cuman banyak yang tidak tahu, tidak kenal. Oh, rupanya ternyata ada. Pemkab Karimun itu punya BPR. Terus pas langsung pas waktu Pak Wan masuk ke BPR nih, itu apa yang Pak Wan lihat gitu? Sesulit apa sih untuk membenah yang terjadi saat itu? Karena kita kan sudah dengar bersama ya Pak Wan, bahkan kita punya defisit di situ cukup banyak nih Pak Wan. Ya benar, kalau itu memang saya tidak pungkiri ya, karena dalam sebuah siklusnya bisnis itu pasti ada defisit, pasti ada surplus. Itu bisnis, namanya bisnis itu lumrah. Sama kita pedagang nih, kita dagang kelontong atau dagang makanan, itu pasti ada pasang surut. Kebetulan saja, pas saya masuk ini lagi surut. Itu saja. Tapi bagaimana, pasti surut ini kita harus cerna. Kita uraikan. Apa sih permasalahan ini terjadinya surut? Jadi ini saya uraikan. Oh, penyebabnya ini. Contoh, dahulu di tahun 2024 terjadilah di pemerintahan daerah itu terjadinya defisit anggaran, sehingga mereka ada beberapa yang tidak terbayarkan, dan ini akan mengganggu cash flow-nya BPR juga. Kenapa? Karena bisnisnya BPR Karimun ini ada di dalam defisit dari Pemda itu juga, sehingga berimbaslah ke BPR. Makanya BPR juga mengalami defisit. Misalnya terjadi penurunan lah. Makanya saya harus melihat ini dan saya harus uraikan permasalahan itu apa saja. Jadi kalau tak kita uraikan, kita tak akan tahu. Makanya ada beberapa peluang yang saya dapat tangkap sebelum saya masuk di BPR. Jadi sebelum saya masuk BPR tuh Mbak Dela, saya membacakan dulu apa kelemahan dalam sebuah BPR ini, apa yang menjadi tantangan BPR ini, dan apa peluangnya. Jadi saya metrik, peluangnya ini, kelemahannya ada di sini. Contoh, kelemahan dari BPR itu, orang mengatakan BPR itu tidak ada ATM. Contoh kecil aja nih, benar, BPR itu tidak dibenarkan menerbitkan ATM. Semua BPR. Kenapa? Ada rank. Berapa yang modal yang bisa disetor, yang bisa masuk ke dalam ATM. Jadi ada strata itu, Mbak.
Gini. Boleh jelaskan secara umum nih, Pak. Oke. Oke, lebih umum lagi nih. Kalau pakai bahasa perbankan nanti netizen pening nih, Pak Wan. Nanti chaos lagi kayak kemarin, Pak. Baik. Sempat viral, Ya. Tapi masyarakat kurang paham gitu. Iya, oke. Karena itu bahasanya bahasa romantis tuh. Bahasa sederhananya, kalau BPR itu sudah punya modal di atas 50 miliar oleh OJK atau BI, itu boleh memberikan persetujuan atau izin untuk co-branding ATM. Untuk pakai ATM. Ya, untuk tapi ada masih ATM. co-branding. Nah, apa artinya co-branding? Co-branding itu menggunakan bank umum sebagai ATM-nya. Oh gitu. Jadi ATM bank umum kayak itu ATM bersama gitu. Ya, ATM bank umum dia punya anak kantor perwakilan, anak cabang lah. Anak cabangnya BPR. Jadi BPR itu numpang lah ceritanya. Numpangnya ATM-nya bank umum. Seperti itu. Tapi kalau di bawah 50 miliar itu BPR tidak dibenarkan menggunakan co-branding daripada ATM. Kita berapa nih, Pak? Kita masih kecil di bawah standar itu. Makanya saya membaca peluang. Tapi tunggu, kita bisa tak bisa lebih dari itu? Kita bisa lebih daripada itu. Saya yakin. Yakin. Kenapa? Di dalam perda yang dibikin Pak Sani waktu itu dia mencanangkan selama 20 tahun. 20 tahun itu modal itu akan bertingkat, akan menambah. Makanya saya berpikir Pak Sani ini visioner. Tinggal bagaimana kita mencernanya saja. Makanya saya masuk ke BPR. Oke. Saya masuk BPR, saya akan merubah pola. Dan saya akan buat kebijakan. Cuman tentunya kebijakan ini saya butuh dari pemegang saham. Pemegang saham siapa? Pemerintah. Ya, Pak. Pemerintah Pemkab. Makanya saya sampaikan kepada Pemkab, Pak, ini saya tanyain dulu, BPR ini mau kemana? Bapak maunya seperti apa? Kalau Bapak mau BPR ini tumbuh, oke. Saya insya Allah saya akan integritas. Saya akan loyalitas terhadap bank. Cuman saya butuh kebijakan dari Pemkab. Kalau Bapak memberikan kebijakan untuk BPR ini, insya Allah Pak. Nyatanya ini saat ini defisit dari BPR ini makin lama makin kecil. Baru 2 bulan udah kecil. Nah, boleh jelaskan dulu nominal dari awal berapa? Saya rasa kalau nominal sih defisitnya ini ya normatif ya. Artinya apa? Dari pertama saya masuk sampai saat 2 bulan ini terjadinya adanya progres penurunan berapa defisit. Itu hampir dari 10%, Pak. Luar biasa. Dari yang saya masuk ya. Enggak 10%. 0, ya. Enggak 0. Enggak 0, dong, Pak Wan. Jadi defisitnya bertingkat tuh persennya hampir 20% defisit. Nah, jadi saya sampaikan kepada Pemkab, Pak, ini loh Pak, perlu kebijakan bagaimana pegawai P3K itu kita kelola. Karena saya berkacamata dari BPR Pemda yang lain. Jadi Pemda BPR yang lain itu saya berkacamata dari BPR Rokan Hulu, BPR Rokan Hilir, BPR Amanat Pekanbaru, dan terakhir BPR Bintan yang di Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan. Jadi sebelum saya pengajuan, saya survei dulu, tanyain, belajar. Mbak Ica, misalnya BPR Bintan, Mbak Ica, gimana sih Mbak Ica mengelola BPR, mengelola P3K ini? Detail Mbak. Ini. Berarti strateginya untuk penggajian P3K nih. Ya. Salah satu strategi untuk mengurangi defisit tadi atau seperti apa nih Pak? Kalau mengurangi defisit bukan hanya sekedar dari P3K.
Justru malah sebelumnya saya sudah jalin kerjasama dengan 42 desa. Oh, kerjasama seperti apa ini Pak Wan? Boleh. Saya di di desa waktu itu saya mengumpulkan di Hotel Selat Gelam, Pelabuhan KPK. Hampir 2 bulan sebelumnya munculnya isu P3K ini, saya udah kerjasama di luar. Kenapa? Bukan hanya sekedar bukan P3K saja yang Berarti menjadi yang bisnis duluan kita. duluan tuh di tingkat desa nih. Dulu di tingkat desa. Nah, seperti apa itu? Kami Skemanya? mereka kan ada abdesi dan ada perangkat desa. Jadi desa dengan perangkat desa saya kolaborasi, jalin kerjasama. Apa sih yang membuat kebutuhan perangkat desa? Jadi kami fasilitasi itu, kami tampung aspirasi mereka. Terus? Dan ini punya pola sistem. Jadi di sistem itu sudah ada di perangkat desa. Di sistem perangkat desa namanya sistemnya Sikudes. Sikudes. Jadi ini pola ini kami kolaborasi main. Mainnya seperti apa? Fasilitas ini tadi. Jadi ada fasilitas literasi keuangan dia, transaksi keuangan dia, ada fasilitas pembiayaan dia juga. Jadi ini akan menambah pertama portofolio kredit pasti, mengurangi defisit tadi. Artinya anggaran dana desa ke BPR atau seperti apa? Nah, anggaran dana desa itu tetap mereka yang kelola. Di desa sendiri yang kelola. Cuman dari transaksi keuangannya melalui BPR. Ada di BPR-nya juga. Tidak harus semuanya BPR tidak. Dan kami memberikan fasilitas kepada perangkat-perangkat ini. Tapi alhamdulillah dari mereka itu hari pertama saya sosialisasi di Hotel Selat Gelam, itu hari pertama ya, itu langsung 9 desa langsung tanda tangan perjanjian. Perkiraan keuntungan untuk mereka apa sampai mereka mau tanda tangan, Pak Wan? Boleh. Yang pertama mereka bisa menumbuhkan transaksi keuangan di desa. Sudah pasti. Yang kedua, dapat membantu perangkat-perangkat desa itu ya seperti mereka bisa bangun rumah, mereka bisa beli motor secara baik, secara cash tanpa mereka harus kredit ke showroom, ya kan? Dan kami memberikan fasilitas itu bukan tinggi, enggak ya. Kalau dulu kan terkenal nih BPR, rate-nya tinggi, ya kan? Tapi saya bilang, kalau kita udah kerjasama, rate-nya bisa turun. Artinya apa? Terbantu dengan perangkat-perangkat desa ini. Terbantu, kenapa? Mereka sukanya rate-nya rendah sih. Oke, kalau rate rendah karena kita udah kerjasama. Semua orang juga begitu, Pak Wan. Makanya. Ini 1 bulan setelah itu, saya disampaikan sama Pak Bupati. Oke, kalau gitu P3K dia udah berkacamata nih. Kenapa? Beberapa desa udah melapor nih ke bapaknya. Pak, kami udah kerjasama di BPR. Oke, kalau begitu ya kita buat kebijakan lagi. Step yang kedua. Yang buat kebijakan, yang apa kasih ide untuk step kedua ini dari siapa? Ya, kita sama-sama waktu itu. Sama-sama, Pak. Mau kan sebelum saya di BPR, saya udah sampaikan dulu. Pak, peluang untuk mencari PAD ini loh, Pak. Udah Bapak presentasikan berarti kan? Sudah. Saya sudah presentasikan di OJK pun pas pada saat pengambilan sertifikasi, saya sudah presentasi juga OJK. Luar biasa, Bang Mirsa. Bukan kaleng-kaleng, Bang Mirsa. Udah terukur. Jadi mungkin saya lanjutkan masalah yang viral itu ya, P3K ya. Nah, itu lagi viral nih, viral sekali. P3K. Itu gimana? Skemanya seperti apa, Pak Wan? Sepertinya perlu penjelasan yang luas nih, secara umum, Pak Wan. Saya mengapresiasi terlebih dahulu
Saya sangat berterima kasih nih pada kawan-kawan yang P3K. Ini kawan-kawan kawan-kawan saya dulu juga semuanya. Jadi kawan-kawan Nongkrong ya? nongkrong di kedai kopi 28, kedai kopi merah, lampu merah, kedai kopi Kijang. Capling, kedai kopi Kijang. Dulu semua pegawai P3K ini dulu. Saya di bank umum. Sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Di pasar malam lagi. Belum lagi di taman Banyak bunga. pemirsa. Malam-malam kan semua kawan-kawan di P3K ini semua. Nah, saya sangat apresiasi, bagus. Kalau menurut saya, prinsip Mbak Dila, adanya kerisauan, kericuhan oleh kawan-kawan yang P3K itu sangat bagus. Kenapa? Dalam analisa perbankan itu ada namanya SWOT, strength, opportunity, weakness, sama truth. Artinya, Jadi strength itu ada kekuatan. Jadi weaknessnya kan kelemahan. Jadi BPR itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak ada ATM. ya. Kekuatan apa? Pegawai P3K, inilah kekuatan saya. Jadi kalau pegawai P3K ini tidak bersuara, bukan menjadi kekuatan buat BPR. Memang suka gelombang tinggi. Nah ini kawan-kawan ini punya kekuatan. Ya inilah yang menjadi kekuatan buat saya tuh untuk mengelola BPR itu. Jadi jangan berpikir, oh P3K ini membuat sebuah minta audiensi. Malah lebih bagus. Dan saya sampaikan gitu. Kemarin saya sudah pernah sampaikan ke audiensi dengan PGRI. Saya sampaikan, sampai maghrib saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih. Kenapa? Dengan adanya kawan-kawan yang bersuara ini, saya sangat, inilah kekuatan kami. Kalau tidak ada bersuara ini mungkin tidak menjadi kuat. Dan disitulah akan munculnya opportunity, peluang. Lanjut. Muncullah peluang. Peluangnya apa? Saya karena belajar nih tadi sama Bintan. Bintan itu sudah live dia. Dan membuat development, mengembangkan sistem mereka, itu mereka memakan waktu itu hampir 1 tahun. Jadi pegawai P3K itu dulunya mereka secara cash tunai. Kenapa? Bingung. Oleh Bintan ini bingung nih. Kenapa? Belum pernah sama sekali. Apa sih mau dibuat? Nah, saya mengambil peluang ini. Jadi saya udah ketemu sama mereka dan ketemu sama vendornya untuk membuat apa sih untuk kemudahan pegawai P3K ini. Nah, jadi kawan-kawan P3K, saya akan membangun namanya sistem aplikasi. Jadi sistem aplikasi ini sama dengan co-branding juga. Istilahnya ada kerjasama dengan pihak luar. Nah, jadi kita ini kalau BPR itu terbatasnya itu. Tapi bukan berarti kata kita tidak kita hanya melempem saja, tidak. Dengan adanya kekuatan suaranya P3K ini, saya mengambil peluang. Ayo, tapi saya bangun. Saya bangun nanti aplikasinya. Nah, di situ nanti ada kemudahan. Kenapa? Saya bercermin di daerah misalnya New Permai, Sugi Besar, ya kan? Situ kan tak ada ATM tuh. Bank apapun saja tidak ada ATM. Kemana tuh? Kan mereka kan tak ATM nih. Sementara di situ kan tidak ada ATM. Namun di situ ada namanya counter Bank Mini. Counter Bank Mini. Ya. Jadi ada pelaku-pelaku usaha UMKM yang punya usaha, dia TF, dia transfer, dia penarikan tunai, dia setoran tunai, dia pengisian pulsa, inilah supaya mereka itu hidup. Makanya saya membangun dalam sebuah aplikasi yang nantinya dapat juga membantu pelaku usaha UMKM kita. Karena yang punya usahanya
Saya lihat itu 98% adalah warga pribumi kita. Artinya apa? Terbantulah. Nah, mereka dapat berapa persen dari ini? Itu tergantung daripada bank-bank mereka. Kan mereka punya bank masing-masing. Oh, Bank mereka masing-masing. Artinya apa? Ini adalah kemudahan nantinya bagi kawan-kawan yang P3K, yang terutama yang di luar pulau. Oh, kita udah nanti menggunakan namanya Kris, ada e-walletnya. ada e-walletnya. Ya, artinya apa? Mereka transaksi sekarang udah by phone semua. Iya, sekarang kan udah nggak zaman lagi ya Pak Wan. Iya. Mana-mana tak ada uang cash nih Pak Wan, langsung kiris. Iya, Udah benar. gampang. Semua, makanya saya yakin sih kawan-kawan P3K semua tuh lebih mementingkan handphone dibandingkan dompet. Kalau dompet ketinggalan di rumah nggak ada masalah, tapi handphone ketinggalan bingung, pasti akan cari balik Kayak lagi. ada handphone atau istri. Gitu. Itu lain cerita. Ya. Oke, luar biasa. Berarti kekhawatiran para ASN P3K ini udah terjawabkan nih Pak Wan. Insya Allah. Nah, jangan khawatir karena akan ada ini ya Pak Wan ya. Akan ada apa namanya? Counter mini. Ya. Counter Mini bank counter, mini, ya. mini counter. Nah, itu saat ini Pak Wan, kita udah buka berapa rekening untuk P3K nih Pak Wan? Yang sudah berhasil itu di bulan kemarin. Di bulan? Bulan kemarin, bulan 10 ya. Bulan 10 kita udah alhamdulillah udah berhasil melakukan payroll gaji yang P3K tahap 2. P3K tahap 2 Ya, sebanyak 307. 307 Ya, orang. 307 rekening. 37. Nah, itu alhamdulillah sudah berhasil dan mereka udah penggajian. Dan kami buka counter tunai. Di Tanjung Batu kita buka counter tunai itu 2. Di 2 nih, Tanjung Batu nih, Pulau Besar Tanjung Batu. Di Moro kita ada 1. Di Bang Moro. Di Balai kita nanti akan buka counter lagi 2 lagi. Di setiap di kecamatan yang berbeda pasti. Iya. Jadi ada buka counter lagi selain daripada kantor. Nah, dan kami alhamdulillah ini lagi teman-teman yang baru ini itu semua tuh lagi kerja. Jadi saat ini Mbak Bella, yang ini tahap 1 untuk pembukaan rekening. Mungkin terkejut kawan-kawan yang di bank, pegawai-pegawai bank itu mereka terkejut. Karena selama itu yang buka. Iya. Kenapa? Selama ini mereka kerja itu hanya sampai jam kerja. Jam 5 pulang. Ya. Sekarang enggak. Jam berapa pulang? Sekarang kerjanya tuh 12 jam. 12 jam. Biasanya kan 8 jam. Sekarang posisi kerja itu 12 jam minimal. Minimal 12 jam, maksimal 14 jam. Ada lembur 4 jam. Ada lembur 4 jam. Artinya mereka datang jam 8, itu pulangnya jam 8 malam. Dan ini adalah untuk membantu pegawai-pegawai P3K menampung supaya cepat terrealisasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pegawai P3K yang sudah mensupport, memberikan kontribusi, dan ada yang bergaining. Itu saya sangat dibutuhkan. Kenapa? Itu adalah kekuatan buat kami. Jadi kalau tidak ada melemparkan ke floor atau melemparkan ke atas, itu tidak menjadi sebuah kekuatan. Makanya bola apabila disundul dari bawah, bola itu kan akan terbang. Akan menjadi kuat. Tapi kalau bola statis, jadi dia melempam, bola tak akan kuat. Oke, Pak Wan, itu terkait pembukaan rekening tahap pertama. Untuk tahap kedua ini kita nanti seperti apa nih Pak Wan? Target kita? Tahap yang kedua ini kita target insya Allah sekitar 2000-an. 2000-an dari? 2000-an rekening.
Dari mana nih? Dari P3 ke tahap berapa? P3 tahap kedua nih. Yang tahap 1 udah nih. Heeh. Nah, tahap yang kedua ini itu hampir 2000-an lebih. 2000-an. Iya. Nah, Itu harus clear itu selama 1 bulan ini. selama 1 bulan Pak Wan. Iya. Kemarin 300-an berapa lama kita kuliah? 1 minggu. 1 minggu. Berarti bisa dong. Insya Allah. Nah, luar biasa semangatnya pasti. Ini tepar semua nih pasti Oh, nih. enggak. Pasti Kita harus semangat. luar biasa. Harus semangat. Ini harus ada kedekatan yang intens kepada para pejuang-pejuang di perbankan, khususnya di BPR Tuah Karimun nih. Pasti udah, ya Allah banyak betul. 2000 ya Pak Wan? Iya. 2000. Luar 2000. biasa. Tapi insya Allah sih, kalau menurut saya optimis. Kenapa? Aplikasi atau sistem yang di perbankan itu cukup mampan dan cukup bagus. Cukup bagus. Jadi saya bilang, itu tadi ada sebuah kekuatan dari luar yang menekan kami. Bukan menekan sih, ini adalah sebagai pemacu. Itu yang kami butuhkan juga. Bukan menjadi sebuah tantangan, salah. Kalau orang bilang, oh ini tantangan, enggak. Oh nanti kita ada ke gaji ASN PNS enggak? Kalau ASN PNS itu kita nggak bisa. Kenapa? Itu sudah di bawah pengawasan Pusdatin. Pusdatin itu anak perusahaan lah ceritanya tuh. Anak perusahaan dari Kemendagri. Mereka yang mengontrol. Di situ ada istilah namanya single salary. Jadi untuk ASN itu semuanya single salary. Masuk di dalam Pusdatin, mereka tuh langsung rekening yang masing-masing terus. Itu nggak ada isu. Itu kita nggak ambil. Oke, di tahap kedua kan 2000-an nih. Nanti apakah ada tahap ketiga? Selesai nggak ada. Berarti sampai ke tahap kedua aja. Tahap kedua. Tapi nggak tahu lah kalau ada dari pemerintahan bahwa ada tahap ketiga, kita tampung juga. Oke, luar biasa pemirsa. Ini cukup menantang ya, dan cukup apa ya? Seperti apa sih nanti Karimun ya? Kan begitu intinya. Jadi kalau misalnya kita bicara nanti, kapan lagi ya Pak Wan? Iya. Nah, kenapa intinya, harus kita nunggu? Iya, apalagi ini apa ya? Baru pergantian pimpinan ya, pastinya tentu masing-masing pengen melakukan yang terbaik nih Pak Wan dari masing-masing instansi juga pasti tentunya akan berlomba-lomba nih untuk meraih pundi-pundi kesejahteraan untuk masyarakat. Karena bukan untuk pribadi nih ya Pak Wan pastinya, untuk masyarakat kita juga. Untuk PAD. Iya, luar biasa. PAD tinggi, PAD gemuk, masyarakat gemuk nih Pak Wan. Benar. Luar biasa pemirsa. Oke baik pemirsa, sepertinya udah banyak nih Pak Wan yang udah Pak Wan jelaskan. Semoga bisa dapat mensosialisasikan untuk seluruh P3K yang ada di Karimun dan juga masyarakat-masyarakat yang penasaran juga sebenarnya seperti apa sih skema-skema yang akan dimunculkan oleh BPR Tuah Karimun sendiri. Nah, ada closing statement nih Pak Wan untuk masyarakat. Oke, baik. Pemirsa terima nih, kasih. pemirsa. Terima kasih ya, pemirsa. Dalam hal penggajian P3K ini, kami butuh support dari kawan-kawan semua, apalagi pemerintah daerah. Hal ini adalah bertujuan bagaimana kita meningkatkan aset daerah. Nah, di dalam peningkatan aset daerah, nantinya akan terbentuk sendirinya yang namanya fasilitas portofolio kredit ataupun peminjaman. Nah, hasil dari fasilitas portofolio kredit ini akan meraih namanya keuntungan. Nah, keuntungan dari sebuah BPR, terutama BPR Pemda, ini akan kembalinya menjadi dalam bentuk dividen. Laba yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan akan berpindahlah menjadi sebuah PAD. Penghasilan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Nah, inilah tujuan kami. Bagaimana PAD ini tumbuh. Kami berkewajiban bagaimana mencari pundi-pundi
sumber-sumber penghasilan yang bisa kami setorkan menjadi pendapatan daerah yang nantinya masuk ke dalam APBD. Artinya apa? Kesejahteraan ini akan kembali kepada kawan-kawan juga nanti di P3K. Jadi pemikiran atau kebijakan yang dibuat oleh Pak Bupati itu adalah untuk semua orang. Kenapa? Saya melihat beliau itu tidak menampung aspirasi semua orang. Tapi beliau itu akan membuat kebijakan. Tapi untuk semua orang. Beda loh konteksnya. Membuat kebijakan untuk semua orang dengan mendengarkan permasalahan semua orang, beda. Tidak ada aksinya kalau mendengarkan saja. Kalau mengiyakan tidak ada hasilnya. Tapi kalau beliau itu membuat sebuah kebijakan, ini ada hasilnya nantinya. Hasilnya untuk semua orang. Jadi saya sangat berharap kawan-kawan P3K ini adalah sebuah motivasi buat kami. Dan tentunya dorongan dari kawan-kawan P3K ini sangat kami harapkan juga. Ayo kita sama-sama kita membangun Kabupaten Karimun ini. Majunya Karimun ini tergantung daripada kita semua. Kalau kita semua tidak mau berkontribusi, sulit untuk memajukan Karimun. Tapi kalau kawan-kawan dan saya termasuk semua orang berkontribusi, termasuklah Mbak Dela kan berkontribusi ini seperti ini. Kenapa? Kontribusi memberikan pencerahan, klarifikasi, misalkan mengaudiensikan saya nih, mensosialisasikan. Kenapa? Ini kontribusinya. Jadi semua orang itu pasti punya kontribusi. Ayo kita sama-sama menumbuhkan YPAD. Kenapa? Nantinya kembali kepada masyarakat lagi. Itulah statement saya. Oke, luar biasa. Cukup jelas Pak Wan ya. Semoga bisa tersampaikan ke masyarakat nih Pak Wan. Oke. Pak Wan, satu lagi yang ketinggalan nih Pak Wan. Kan tadi Pak Wan bilang udah ada nih 4 counter ya di daerah yang sudah aktif sekarang. Nah, untuk counter-counter selanjutnya ini kan daerah kita bukan cuma 4 nih Pak Wan. Masyarakat pasti masih bingungnya di situ. Nah, counter-counter lainnya di setiap daerah itu seperti apa? Apalagi kita daerah kepulauan, nyebrang sedikit laut. Makanya saya lagi mempersiapkan aplikasi ini. Kalau sudah siap aplikasi ini, itu seluruh jaringan itu akan terbuka. Seluruh daerah? Seluruh daerah. Sugi Besar, Durai, Belat, Sebele, semua itu sudah ada counter. Tinggal mereka datang ke counter saja. Oke, itu kapan perkiraan akan terrealisasi? Target kita itu kemarin itu di bulan Januari. Ya, target kita itu di bulan Januari. Kenapa saya berkacamata dari Bintan itu mereka membuatnya itu selama 6 bulan. 1 tahun malah. Berarti kita cuma perlu berapa bulan? Kita perlu sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Tapi insya Allah, cuman saya sangat berterima kasih nih kepada kawan-kawan P3K dan masyarakat semuanya. Ayo kita bangun dan kami akan siap mengembangkan BPR ini ke depan. Buat teman-teman yang pegawai P3K khususnya dan masyarakat yang umumnya, dengan proses ini membangun itu tidaklah bisa dalam sekelip mata. Sama halnya kita membangun rumah. Membangun rumah itu pasti mulai dari batunya, tiangnya, dindingnya, atapnya, barulah mempoles finishing. Itu butuh waktu. Jadi sama halnya dengan kami membangun aplikasi ini, butuh waktu. Jadi mohon kawan-kawan dengan kerendahan hati kami agar kawan-kawan bersabar dan mohon supportnya untuk bank daerah itu sendiri. Dan saya akan loyalitas penuh terhadap BPR ini. Jadi sekali lagi kesabaran dari kawan-kawan P3K ini kami harapkan dan kami butuh sekali untuk proses ini. Ya. Satu lagi Pak Wan. Nah Pak Wan boleh nggak jelaskan kenapa buka bank harus bayar 100.000? Boleh dijelaskan? Itu dalam semua perbankan, yang namanya pembukaan rekening itu harus ada setoran awal.
Nah, kalau tidak ada setoran awal itu nggak bisa terbit rekening. Makanya setoran awal itu kita buatkan minimal itu 100.000 dan itu sangat rendah loh dibandingkan bank-bank umum lainnya, bank-bank lain. Mungkin kalau bank-bank lain Mbak Dela sekali suruh buat setoran awal pasti tercengang sih. Oh sekian. Kalau BPR itu setoran awal cukup rendah dan itu uangnya tetap ada di rekening. Kenapa wajib harus ada setoran awal? Itu memang udah ketentuan dalam semua perbankan. Ya, uangnya bisa diambil lagi nggak tuh Pak Wan? Diambil lagi lah. Uangnya dia. Ya, makanya masyarakat, teman-teman P3K jangan khawatir, itu hanya setoran awal, untungnya si tabungan ya. Iya. Nah, tapi bisa diambil lagi kok, tapi nggak bisa langsung sampai nol. Enggak lah, kan ada saldo minimal. Minimalnya? Nah, saldo minimal itu 20.000. 20.000. Nah, terus kita kan ada biaya pembukaan rekening. Itu lumrah. Dalam semua perbankan pasti ada, tak ada tidak. Jadi yang masih satu kan bisa ambil, nggak ada apa-apa. Oke, cukup jelas ya pemirsa, bisa diambil dan saya rasa mungkin dengan proses yang cukup diharapkan cepat mungkin ya Pak Wan ya. Semoga kami juga mendoakan semoga prosesnya cepat selesai. Semoga pendistribusiannya juga bisa aman, tepat dan terkendali nih Pak Wan. Sehingga semua P3K bisa aman bertransaksi nih Pak Wan. Insya Allah. Kita doakan bersama semoga BPR Tua Karimun bisa lebih maju, berkembang. Amin. Bisa bayar hutang dengan cepat, luar biasa. Bisa menghapuskan defisit yang ada ya Pak Wan. Iya benar. Oke, dan Kabupaten Karimun bisa merasakan pundi-pundi PAD yang bisa disetorkan oleh BPR sendiri. Amin. Amin. Semoga rakyat di Karimun juga bisa makin sejahtera. Oke Pak Wan? Oke baik. Oke baik pemirsa, sepertinya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Selebih dan sekurang kami mohon maaf, yang benar hanya dari Allah dan yang salah hanya milik saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.